Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Nur Wahyuni dengan NIM 3402190095, kelas manajemen D reguler. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas pertemuan ke-6 mata kuliah ekonomi manajerial, yaitu mengenai pembuatan video dengan judul menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tidak langsung, yang mana pada pertemuan 5 saya telah membuat contoh kasus dengan metode tidak langsung yang telah saya upload pada Google Drive Ekonomi Manajerial, yang dimana terdapat 6 file mengenai kumpulan pembelajaran, yaitu pertemuan ke-1 sampai dengan ke-5, dan untuk file terakhir yaitu pada pertemuan ke-6 mengenai perbaikan atas susunan jawaban pada pertemuan ke-5. Langsung saja, untuk file-file di sini tidak dapat kita buka secara langsung, akan tetapi kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Setelah kita download, baru kita dapat membuka file-file tersebut. Saya telah mendownloadnya sebelumnya. Kita langsung saja buka mengenai pertemuan ke-6 ekonomi manajerial, yaitu perbaikan susunan jawaban mengenai contoh kasus dengan metode tidak langsung, yang dimana pada kasus ini yaitu mengenai data penjualan produk buku folio Kolbus di perusahaan XYZ dan data penjualan produk buku folio Kolbus di perusahaan ZYX, yaitu 8 tahun terakhir mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Dari data tersebut akan dibuatkan mengenai analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, serta koefisien determinasi. Dan apabila pada tahun 2020 harga mengenai buku folio Kolbus tersebut berubah sebesar 1.000, maka berapa jumlah permintaannya? Mungkin langsung saja untuk yang pertama, yaitu mengenai data penjualan produk buku folio Kolbus pada perusahaan XYZ, di mana di sini terdapat 3 tabel. Untuk yang pertama yaitu mengenai tahun, yang kedua mengenai harga, dan yang ketiga mengenai jumlah. Untuk tahun itu sendiri terdapat 8 tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Untuk tahun 2012, harga buku tersebut yaitu 10.000 dan jumlahnya yaitu 160. Pada tahun 2013, harga sebesar 9.000 serta jumlahnya 335, sampai dengan pada tahun terakhir yaitu tahun 2019, harga 3.000 dan jumlahnya yaitu 970. Yang kedua yaitu data penjualan produk buku folio Kolbus pada perusahaan ZYX. Di sini masih sama, tahunnya yaitu 8 tahun. Untuk harga itu sendiri pada tahun 2012 yaitu sebesar 10.500 dan jumlahnya sebesar 120. Sampai tahun terakhir yaitu tahun 2019, harganya 3.500 serta jumlahnya 920. Untuk yang ketiga yaitu mengenai data seksi silang penjualan produk-produk buku folio Kolbus di pasar. Nah, untuk data silang di sini kita hanya tinggal menggabungkan antara perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Untuk tahunnya yaitu sama, mulai dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Untuk harganya, yang perusahaan XYZ mulai dari 1.000 sampai dengan 3.000, dan untuk jumlahnya mulai dari 160 sampai dengan 970. Untuk perusahaan ZYX, untuk harga mulai dari 10.500 sampai dengan 3.500. Untuk jumlahnya itu sendiri 120 sampai dengan 920. Nah, dari data-data tersebut kita akan menghitung mengenai analisis regresi secara manual. Untuk yang pertama pada perusahaan XYZ, analisis regresinya yaitu di sini terdapat tabel tahun atau N
mulai dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-8. Untuk harga mulai dari 10.000 sampai dengan 3.000. Untuk jumlah yaitu mulai dari 160 sampai dengan 970. Nah, di sini terdapat 3 tabel ke samping yaitu mengenai X, X kuadrat, serta Y kuadrat. Untuk XY di sini yaitu 1.600.000 ini hasil dari perkalian antara harga jumlah atau X dengan Y, yaitu 10.000 dikali 160, maka didapatkan XY-nya yaitu 1.600. Begitupun berlaku pada yang lainnya, yaitu 9.000 dengan 335 akan menghasilkan 3.015.000. Sampai dengan tahun terakhir yaitu 3.000 dikali 970, maka hasilnya 2.910.000. Dan untuk X kuadrat di sini, yaitu hasil dari perpangkatan atau pengkuadratan 10.000 ini. 10.000 dikuadratkan, maka hasilnya 100 juta. Sampai dengan yang terakhir, 9 juta ini hasil dari 3.000 dikuadratkan. Nah, untuk Y juga sama, Y kuadrat di sini yaitu hasil dari pengkuadratan 160, maka hasilnya yaitu 25.600. Sampai dengan yang terakhir yaitu 970 dikuadratkan, maka hasilnya 940.900. Nah, dari data-data ini maka kita akan jumlahkan. Ini juga keseluruhan kita jumlahkan semuanya. Itu untuk analisis regresi secara manual. Nah, untuk rumus sendiri di sini sudah tersedia, yaitu kita akan mencari B. Rumus B di sini yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angka-angka dari data tabel tadi ke dalam rumus ini. Maka setelah dilakukan penjumlahan, hasil B di sini didapatkan yaitu dibulatkan menjadi negatif 0,116. Dan berdasarkan perhitungan yang lainnya juga, di sini sampai mencari A dibulatkan menjadi 1.395. Maka berdasarkan perhitungan di atas, untuk analisis regresi secara manual, didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.395 dikurangi 0,116X, atau Q sama dengan 1.395 dikurangi 0,116P. Nah, langsung yang kedua yaitu perhitungan mengenai analisis korelasi produk momen. Di sini rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Di sini juga sama, kita tinggal hanya memasukkan nilai-nilai yang tadi tertera pada tabel ke dalam rumus-rumus ini. Nah, maka analisis korelasi produk momennya setelah dilakukan perhitungan yaitu hasilnya negatif 9,755.662 rupiah. Maka berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui analisis korelasi produk momen pada perusahaan XYZ adalah negatif 9.755.662 rupiah. Nah, untuk perhitungan ketiga yaitu mengenai koefisien determinasi pada perusahaan XYZ. Nah, di sini rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Di sini juga sama, kita tinggal hanya memasuk
nilai yang tertera pada tabel ke dalam rumus. Maka didapatkan untuk koefisien determinasi atau R kuadratnya yaitu setelah dibulatkan 0,952. Maka berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui proporsi penjelasan pengaruh harga produk buku folio Kolbus terhadap jumlah permintaan buku folio Kolbus pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 95,2%. Sedangkan 4,8% dijelaskan oleh faktor yang lain. Itu untuk perusahaan XYZ. Untuk yang kedua yaitu perusahaan ZYX. Ini juga sama, kita melakukan perhitungan mengenai analisis regresi secara manual, kemudian mengenai analisis korelasi produk momen dan koefisien determinasi. Sama seperti sebelumnya, di sini juga sudah tertera tabel untuk analisis regresi secara manual. Kita tinggal hanya mengkalikan untuk X-Y di sini antara X dan Y. Untuk X kuadrat di sini yaitu pengkuadratan dari X, untuk Y kuadrat di sini yaitu pengkuadratan dari Y. Di sini juga kita tinggal menjumlahkan. Nah, untuk rumusnya sama seperti yang tadi pada perusahaan XYZ. Untuk hitungannya juga sama. Untuk analisis korelasi untuk analisis regresi, mohon maaf, secara manual untuk perusahaan ZYX di sini berdasarkan perhitungan dapat diketahui bahwa fungsi permintaannya yaitu Y sama dengan 1437 dikurangi 0,119X atau Q sama dengan 1437 dikurangi 0,119P. Untuk analisis korelasi produk momen juga masih sama rumusnya seperti pada perusahaan X tadi, dan setelah dilakukan perhitungan atas nilai-nilai yang telah dimasukkan terhadap rumus ini dari data-data tabel tadi, diketahui bahwa R sama dengan negatif 30,716.127 rupiah. Maka untuk korelasi produk momen pada perusahaan XYZ adalah negatif 30,716.127 rupiah. Dan untuk yang ketiga yaitu koefisien determinasi, rumusnya juga masih sama tadi seperti pada perusahaan XYZ, dan setelah dilakukan perhitungan yang sama seperti tadi, maka dapat diketahui proporsi penjelasan pengaruh harga produk buku folio Kolbus terhadap jumlah permintaan buku folio Kolbus pada perusahaan ZYX dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu gabungan penjualan dari kedua perusahaan, yaitu perusahaan XYZ dan ZYX. Sini juga sama, dilakukan perhitungan atas analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, serta koefisien determinasi. Sini untuk analisis regresi secara manual di sini kita masukkan N-nya menjadi 16 karena 8 tahun dari perusahaan XYZ dan 8 tahun dari perusahaan ZYX. Untuk harga, jumlah, serta yang lainnya kita tinggal memasukkan saja dari kedua data perusahaan tersebut. Dan ini setelah diketahui jumlah-jumlah dari penjumlahan di atas ini. Maka untuk analisis regresi secara manual dari gabungan penjualan perusahaan XYZ dan ZYX dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1413 dikurangi 0,117X atau Q sama dengan 1411 dikurangi 0,117P. Itu untuk analisis regresi secara manual. Dan yang kedua yaitu perhitungan atas analisis korelasi produk momen. Untuk rumusnya juga masih sama, dan setelah dilakukan perhitungan
maka dapat diketahui analisis korelasi produk momen gabungan perusahaan XYZ dan ZYX adalah negatif 97, 280, 135. Untuk perhitungan yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui proporsi persen pengaruh harga produk buku folio Kolbus terhadap jumlah permintaan buku folio Kolbus pada gabungan perusahaan XYZ dan ZYX dapat dijelaskan sebesar 94,63%. Ini atas perhitungan dari rumus R kuadrat atau untuk mencari koefisien determinasi. Untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya. Nah, setelah diketahui mengenai analisis regresi secara manual, kemudian analisis korelasi produk momen, serta koefisien determinasi dari perusahaan XYZ, perusahaan ZYX, serta gabungan dari kedua perusahaan, maka dilakukan perhitungan apabila pada tahun 2020 harga berubah sebesar 11.000, maka berapa jumlah permintaannya? Nah, di sini untuk perhitungannya, untuk jumlah permintaan pada perusahaan XYZ, yaitu kita tinggalnya memasukkan atas tadi fungsi permintaan yang telah diketahui pada perusahaan XYZ, yaitu Y sama dengan 1395 dikurangi 0,116X, atau Q sama dengan 1395 dikurangi 0,116P. Maka untuk P di sini yaitu mengenai harga atau perubahan harga tersebut tadi yaitu berubah sebesar 11.000. Maka kita tinggal jumlahkan 0,116 dikali 11.000 yaitu 1.276. Maka 1.395 dikurangi 1.276 menghasilkan 119. Di sini untuk jumlah permintaan pada perusahaan XYZ sebesar 119 setelah mengalami perubahan harga sebesar 11.000. Nah, untuk yang kedua yaitu jumlah permintaan pada perusahaan ZYX. Di sini fungsi permintaannya Y sama dengan 1437 dikurangi 0,119X, atau Q sama dengan 1437 dikurangi 0,119P. Kita juga sama, tinggal memasukkan P ini yaitu 11.000, lalu kita kalikan. Setelah dilakukan pengurangan, maka untuk Q di sini atau jumlah permintaannya sebesar 128 setelah mengalami perubahan sebesar 11.000. Untuk yang ketiga yaitu jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan ZYX atau perusahaan gabungan antara kedua perusahaan. Fungsi permintaannya yaitu Y sama dengan 1413 dikurangi 0,117X, atau Q sama dengan 1413 dikurangi 0,117P. P di sini kita masukkan tadi sama 11.000, lalu kita kalikan dengan 0,117. Lalu setelah itu kita pengurangan yaitu 1413 dikurangi 1287. Maka untuk Q atau jumlah permintaan pada gabungan perusahaan antara XYZ dan ZYX yaitu sebesar 126. Nah, mungkin itu hasil pengerjaan saya pada pertemuan kelima mengenai metode tidak langsung, yang dimana rumus-rumus tersebut ataupun yang lainnya didapatkan dari sumber ini blog ub.ac.id, kemudian repositori, lalu dari ekonomi manajerial. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.